Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu amalan yang mulia yang diamalkan oleh seorang muslim adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ketika ayat ini turun kaum muslimin, para sahabat berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, adapun memberi salam kepadamu, kami sudah mengetahui bagaimana caranya, yaitu mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Lalu Nabi Muhammad SAW mengajarkan solawat sebagaimana lafaz solawat yang kita baca di dalam solat ketika duduk tasyahud, kemudian seperti ketika kita solat mayat di takbir yang kedua. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan ada lagi lafaz-lafaz yang lain yang Nabi ajarkan kepada para sahabat. Ya, solawat itu amalan yang mulia kaum muslimin. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri ketika memerintahkan bersolawat, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan hanya solawat yang Allah subhanahu wa ta'ala sendiri ikut melakukan. Adapun perintah-perintah yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melakukan amalan tersebut. Salat, puasa, haji, tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa Allah ikut melakukan. Sementara solawat, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Tapi yang sayang kaum muslimin, ya, sayang seribu sayang, amalan solawat yang mulia itu sekarang sudah banyak dirusak oleh para pelaku bid'ah. Mereka bukan hanya mengarang solawat-solawat saja sehingga meninggalkan solawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi mereka melakukan perbuatan-perbuatan buruk, ya, dengan mengatasnamakan solawat. Mereka membuat majelis-majelis yang dinamakan majelis solawatan, akan tetapi isinya adalah majelis-majelis jogetan, campur baur laki-laki, perempuan, dan sebagainya. Ya. Dan kemudian semakin hari keadaan semakin buruk kaum muslimin. Kemudian majelis-majelis yang buruk pun akhirnya meskipun tidak dinamakan solawatan, tapi di sana dinyanyikan nyanyian-nyanyian yang mereka sebut sebagai solawatan. Kemudian mereka kerjakan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, coba kita simak beberapa majelis yang katanya majelis solawatan, ternyata isinya kemaksiatan kaum muslimin. Untuk sana sini meliput acara, tapi sayangnya yang disorting cuma jaya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ulama alamat 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 itu sakit ulama alamat 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 alamat. Itu kaum muslimin, ya, itu majelis yang katanya majelis solawatan, yang dibaca entah solawat dari mana asalnya, ditambah lagi ditabuh musik-musik, ditambah joget-joget, ditambah laki-laki perempuan campur baru, nggak jelas. Ya. Apakah yang seperti itu sudah sesuai dengan tuntunan syariat Islam? Dan ada yang lebih parah lagi kaum muslimin, ya, dan ini sudah di-reaction sama channel Harry Pras. Tapi kemudian ada yang mengambil videonya, kemudian di-upload di Facebook, kemudian dikasih caption
menunjukkan ketidakterimaan ketika sholawat yang seperti itu dikomentari sama Heri Pras ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Perempuan-perempuan yang pakai rok mini goyang-goyang di depannya, dan apa yang dinyanyikan? Ilahana. Ya Allah, ilahana artinya apa? Doa-doa kepada Allah ditabur dengan musik-musik tradisional dan dijogetin ilahana ya ilahana. Itu kan doa-doa kepada Allah. Tetapi kenapa digoyang-goyangin seperti itu? Dan Gus Idam bukan menghentikan. Jadi apa? Mereka senang ya. Dengan tindakan itu mereka senang. Kalau orang seperti Gus Idam saja tidak bisa meredam perkara seperti itu, bagaimana dengan jemaah? Tuh kaum muslimin ya. Video tersebut dikomentari oleh akun Toko Reok Ponorogo. Captionnya, pendapatmu piye lur? Budaya reok dikomentari ngono kuwi. Kemudian dikasih emot marah. Ini akun orang jahil kaum muslimin, ya. Akun orang jahil. Ya bener Mas Heri Pras, ya. Itu kan syair itu isinya doa. Ya, doa kepada Allah, dan doa kepada Allah itu supaya makbul ada syaratnya. Bukan ngawur seperti itu. Masa berdoa ditabuh gamelan, dijogeti, ya, dan yang joget perempuan yang nggak nutup aurat, ditonton sama banyak laki-laki, ditonton juga sama orang yang ditokohkan sebagai tokoh agama, si Ikdam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini membagongkan namanya kaum muslimin ya. Di mana ilmunya Ikdam itu di mana? Ketika melihat kemungkaran ada di depan mata, ilmunya dikemanakan? Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan, man ra'a minkum mungkaron falyughayyiru biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi. Barang siapa dari kalian yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Lah ini malah jadi tontonan. Si Ikdam ikut nonton, ya, ikut menikmati. Ya Allah. Dan ini ada lagi yang lebih parah kaum muslimin. Ini masih satu rentetan ya, satu rentetan acara ya. Jogetan reok sambil solawatan. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rusak ya. Agama Islam ini dirusak sama orang Islam sendiri kaum muslimin ya. Sudah wanita tidak menutup aurat, pakai celana pendek, pakai make up supaya kelihatan cantik, joget-joget di hadapan banyak laki-laki, ditabuh gamelan, bacanya sholawat. Yang seperti itu tuh mau dibela, ya, mau dibela dari sisi mananya? Ya, itu isinya jelas-jelas pelanggaran syariat Islam, isinya jelas-jelas kemaksiatan. Ya, kalau orang yang faham betul dengan agama Islam, mustahil membela acara yang seperti itu. Ya, adapun si Ikdam ada di sana, ya kami menilai si Ikdam itu yang nggak punya ilmu, ya, bodoh itu namanya. Kalau pintar nggak mungkin dia membiarkan majelis yang seperti itu, ya. Ya, tapi di sisi lain itu juga sayang seribu sayang kaum muslimin. Para dai yang mengkritik, orang-orang yang mengkritik, yang meluruskan pemahaman-pemahaman, amalan-amalan yang seperti itu malah dituduh macam-macam. Anti NKRI, anti budaya, ya. Macam-macam lah pokoknya. Ya. Dan apalagi yang cukup menyakitkan itu dituduh tidak sesuai dengan standar dai Majelis Ulama Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Kan parah itu namanya kaum muslimin ya. Budaya itu boleh, tapi yang tidak melanggar syariat Islam. Kalau budaya melanggar syariat Islam, maka harus dipilih. Pilih budaya, apa pilih syariat Islam. Kan seperti itu. Budaya itu kan banyak yang tidak melanggar syariat Islam. Ya, banyak. Kenapa harus memilih budaya-budaya yang melanggar syariat Islam? Ya, kan seperti itu. La ilaha illallah. Ya, cobalah kaum muslimin ya. Silakan berpikir kaum muslimin, apakah majelis yang seperti itu memang sudah sesuai dengan syariat Islam? Silahkan dipikirkan. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.